warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Anak-anak kami sekalian, siswa-siswi Al-Fitian School Aceh dan para pemirsa yang dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serta para sahabat melakukan perjalanan. Ketika itu mereka melalui sebuah area perkuburan atau pemakaman. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati salah satu makam yang ada di area perkuburan tersebut. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah atau yang masih mentah. Kemudian beliau membelahnya dua dan menancapkannya di atas perkuburan tersebut. Perkuburan tersebut ada dua. Kemudian beliau menancapkan satu persatu di atas perkuburan tersebut. Tentu para sahabat bertanya atas tindakan Rasulullah tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa kedua penghuni makam tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Padahal dosa yang mereka lakukan itu bukan dosa yang besar loh. Dosa kecil. Dimana ketika mereka masih hidup di dunia, kebiasaan mereka setelah membuang air kecil, mereka tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya dengan bersih seperti itu. Bahkan mungkin sama sekali tidak bersuci. Namun salah satunya itu karena mengadu domba di masa hidupnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan tujuan beliau menancapkan pelepah kurma di atas makam tersebut adalah agar azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diringankan hingga pelepah tersebut kering. Begitu. Anak-anak kami sekalian yang dimuliakan Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa pentingnya bersuci setelah membuang air kecil, agar kita tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika di hari akhirat. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana pentingnya bersuci ketika kita ingin melaksanakan sholat. Ya, di mana sholat ini merupakan salah satu kewajiban yang wajib kita lakukan di masa hidup kita. Nah, kami sebagai guru dan ustazah di Al-Fitian School Aceh tahu bahwa anak-anak kami sekalian sudah pernah mempelajari, bahkan mungkin memang sudah paham tentang wudhu ya, dan rukun-rukunnya. Nah, ini merupakan hal yang wajib kita ketahui dan kita lakukan. Ya, kita merujuk kepada sholat, yang bahwa sholat itu memiliki syarat dan rukun. Ya. Nah, salah satu syarat sahnya sholat yaitu suci badan, pakaian, dan tempat kita melakukan sholat. Jika tidak suci dari hadas dan najis, berarti sholat kita batal, sholat kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita mensucikan diri badan kita yaitu dengan melakukan wudhu. Ya, wudhu ini memiliki rukun dan sunnahnya. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang rukun wudhu ini. Nah, mungkin kita semua sudah tahu tentang rukun wudhu ini. Namun pertanyaan besarnya adalah apakah kita sudah melakukan wudhu dengan cara yang benar, dengan cara yang sempurna? Kita merujuk kepada dalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang yang beriman, jika kamu ingin melakukan salat maka fasilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Artinya kita membasuh muka dengan sempurna, basah dari atas sampai ke bawah. Ini harus basah semua. Kemudian selanjutnya wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Kemudian basuhlah kedua tangan hingga ke siku-siku. Ya, siku-siku ini sempurna. Lebih baik kita
kita membasuhnya lewat siku. Pergelangan tangan hingga ke siku-siku. Kedua itu wajib basah secara sempurna. Kemudian selanjutnya wamsahu biru'usikum. Kemudian usaplah sebagian kepalamu atau sebagian rambut minimal 3 helai. Jadi kalau mungkin rambut ini kita lebih mudah ambil air dan tinggal harus basah. Kemudian berikutnya adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basuhlah kakimu, ya kedua kaki hingga mata kaki. Nah, di sini kita masih banyak yang keliru, terkadang yang masih asal-asalan. Kita membasuhnya itu usahakan dari setengah betis hingga ke bawah itu basah secara sempurna. Seandainya tidak basah, ada yang tidak terkena air wudhu, berarti sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena wudhu kita tidak sempurna. Nah, ada yang cacat, otomatis sholat kita tidak terima, karena kita tidak suci dalam melakukan sholat. Seperti kita ketahui bahwa sholat itu adalah suci intinya, seperti hadis Rasulullah SAW, miftahus sholati tuhur. Inti dari sholat itu adalah suci. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.